Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-majaz wa aqsamuhu dalam ilmu balaghah. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada dua pokok. Yang pertama pengertian majaz dan yang kedua macam-macam majaz. Yang pertama pengertian majaz. Majaz adalah kata yang digunakan bukan pada makna aslinya karena adanya hubungan atau alaqah dan alasan yang menghalangi untuk dipahami dengan makna aslinya atau makna kamus. Yang kedua, macam-macam majaz. Dalam ilmu bayan, majaz dibagi menjadi dua, yaitu majaz aqli dan majaz lughawi. Majaz aqli. Majaz aqli adalah menyandarkan perbuatan atau aktivitas kepada suatu atau benda yang bukan aslinya karena adanya alaqah ghair al-musyabbahah atau hubungan tidak adanya unsur kesamaan antara makna asli dan makna yang mengalami perubahan dan qarinah atau susunan kalimat yang mencegah terjadinya penyandaran makna ke lafaz tersebut. Dinamakan aqli karena majaz jenis ini bisa diketahui penunjukan maknanya dengan menggunakan akal. Berikut alaqah dan qarinah dalam majaz aqli. Yang pertama, as-sababiyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada penyebab langsung atau pelaku. Contohnya, wa qala fir'aunu ya hamanu bni li sarhal la'alli ablughul asbab. Dan berkatalah Fir'aun, hai Hamam, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu. Quran Surah Ghafir ayat 36. Pada ayat ini disebutkan bahwa perbuatan atau aktivitas membangun gedung yang menjulang disandarkan kepada seorang bernama Hamam, padahal ia bukan pelaku sebenarnya. Yang membangun itu adalah para pekerja, tetapi Hamam bertindak sebagai pengawas proses pembangunan itu. Yang kedua, az-zamaniyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada masa atau waktu terjadinya. Contohnya, naharul mu'minina shaimun wa lailuhu qaimun. Siangnya orang mukmin itu berpuasa dan malamnya bangun untuk ibadah. Pada contoh ini disebutkan bahwa perbuatan atau aktivitas puasa disandarkan kepada masa atau waktu, yaitu siang. Padahal siang itu bukan pelaku sebenarnya, tetapi yang melakukan puasa itu adalah orang mukmin pada waktu siang hari. Yang ketiga, al-makaniyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada tempat terjadinya. Contohnya, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 8. Pada ayat ini disebutkan bahwa perbuatan atau aktivitas mengalir disandarkan kepada sungai-sungai, padahal sungai-sungai itu bukan pelaku sebenarnya, tetapi yang mengalir itu adalah air-air yang bertempat di sungai-sungai. Yang keempat, al-masdariyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada masdarnya atau kata dasar. Contohnya, sayadkuruni qaumi idza jadda jidduhum wa fil lailati zulma'i yuftaqadul badru. Kaumku akan teringat kepadaku apabila mereka menghadapi kesulitan. Pada malam yang gelap, bulan purnama baru dirindukan, dicari-cari. Pada syair ini disebutkan bahwa aktivitas menghadapi kesusahan disandarkan kepada masdar atau kata dasar, yaitu jiddu. Padahal masdar itu bukan pelaku sebenarnya, tetapi yang mengalami kesusahan adalah orang-orang yang susah. Selanjutnya, majaz lughawi. Majaz lughawi adalah kata yang tidak difahami dengan makna aslinya karena ada alaqah dan qarinah yang mencegah makna asli. Dalam majaz lughawi, suatu makna difahami dengan makna lain karena unsur kebahasaan. Majaz lughawi terbagi lagi menjadi dua, yaitu isti'arah dan majaz mursal. Yang pertama, isti'arah. Isti'arah adalah kata yang tidak difahami dengan makna aslinya dan mulanya uslub tashbih yang dibuang salah satu torofnya. Maka alaqah atau hubungan makna asli dan makna yang dimaksud dalam isti'arah adalah musyabbahah.
Dari segi korinahnya, isti'aroh dibagi menjadi tasrihiyah dan nakniyah. Isti'aroh tasrihiyah adalah isti'aroh yang disiratkan dengan musyabbah bih. Contohnya, ra'aitu asadan fil fasli. Saya melihat singa di kelas. Pada contoh di atas, seorang pemberani diserupakan dengan asadun, singa, karena sama-sama memiliki sifat keberanian. Kemudian isti'aroh makniyah. Isti'aroh makniyah adalah kalimat yang musyabbah bihnya dibuang, lalu disiratkan dengan sesuatu dari salah satu sifatnya. Contohnya, gharrada syair biqasidah. Pada contoh pertama, penyair diserupakan dengan burung karena sama-sama bernyanyi, yang disiratkan dengan kata gharrada, yang artinya berkicau. Dari segi kata pembentuknya, isti'aroh dibagi menjadi asliyah dan tabaiyah. Isti'aroh asliyah adalah apabila lafaz yang tempat berlangsungnya isti'aroh itu terbentuk dari isim jamid. Isti'aroh asliyah korinahnya tasyrihiyah. Contohnya, ra'aitu asadan fil fasli. Kemudian isti'aroh tabaiyah adalah lafaz yang tempat berlangsungnya al-isti'aroh itu terbentuk dari isim mushtaq atau fi'il. Isti'aroh tabaiyah korinahnya makniyah. Contohnya, washta'ala ar-ra'su syaiban. Dari segi tanda, isti'aroh dibagi menjadi 3, yaitu murasyahah, mujarrodah, dan mutlaqoh. Murasyahah yaitu isti'aroh yang disebutkan tanda musyabbah bihnya. Contohnya, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 16. Yang menjadi isti'aroh adalah kata ishtarawu yang berarti membeli dan yang dimaksudkan memilih. Kata tersebut ditandai dengan kata fama robihat yang artinya tidak mendapat untung. Selanjutnya mujarrodah, yaitu isti'aroh yang disebutkan tanda musyabahnya. Contohnya, walailatin maridot min kulli nahiyah fala yudi ulaha najmun wala qamar. Dan malam yang sakit dari segala penjuru, maka bintang juga bulan tidak meneranginya. Kata maridot yang berarti sakit merupakan penyerupaan dari zolamun yang berarti gelap. Kata zolamun sebagai musyabbah diisyaratkan dengan kalimat fala yudhi'u yang berarti tidak menerangi. Kemudian mutlaqoh, yaitu isti'aroh yang tidak ada tanda musyabbah bih atau musyabbahnya. Contohnya, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera. Quran Surah Al-Haqqah ayat 11. Kata togo bermakna zada, dan setelahnya tidak ada tanda yang menjelaskan keduanya. Yang kedua, majaz mursal. Majaz mursal adalah suatu lafaz yang dipergunakan bukan pada makna aslinya, karena adanya alaqoh ghair musyabbahah atau hubungan bukan perumpamaan disertai korinah atau alasan yang mencegahnya dari makna asli. Majaz mursal berbeda dengan kinayah, karena pada kalimat yang berbentuk kinayah tidak harus ada korinah yang mencegah suatu lafaz dari makna aslinya. Dinamakan mursal karena ia tidak dibatasi oleh pemaknaan tertentu. Majaz mursal dibagi menjadi 8. Yang pertama, as-sababiyah, yaitu menyebutkan sebab dan yang dimaksud adalah musabah atau akibat. Contohnya, li fulanin alayya yadun la unkiruha. Si fulan memiliki tangan terhadapku dan itu tidak bisa kupungkiri. Yang dimaksud tangan di sini adalah jasa atau budi. Yang kedua, al-musabbabiyah, yaitu menyebutkan akibat dan yang dimaksud adalah sebab. Contohnya, wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa, dan dia menurunkan untukmu rezeki dari langit. Quran Surah Ghafir ayat 13. Yang dimaksud rezeki di sini adalah hujan. Yang ketiga, al-juz'iyah, yaitu menyebutkan sebagian dan yang dimaksud adalah keseluruhan.
Contohnya, fatahriru raqabatin mu'minatin. Hendaklah ia memerdekakan leher seorang hamba sahaya yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 92. Yang dimaksud leher pada ayat di atas adalah seluruh badan. Kemudian yang keempat, al-kulliyah, yaitu menyebutkan keseluruhan dan yang dimaksud adalah sebagian. Contohnya, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinganya. Quran Surah Nuh ayat 7. Yang dimaksud jari-jari tersebut adalah hanya ujung jari saja. Yang kelima, al-mahaliyah, yaitu menyebutkan tempat dan yang dimaksud adalah hal. Contohnya, was'alil qaryatal lati kunna fiha. Tanyakan kepada desa yang tadi kita datangi. Quran Surah Yusuf ayat 82. Yang disebut desa, tapi yang dimaksud adalah penduduk desanya. Yang keenam, al-haliyah, yaitu menyebutkan hal dan yang dimaksud adalah tempat. Contohnya, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 22. Yang dimaksud dengan kenikmatan adalah surga. Yang ketujuh, i'tibar makana, yaitu menyebutkan yang terjadi dan yang dimaksud adalah yang akan datang. Contohnya, wa'atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 2. Yang disebutkan anak yatim dan yang dimaksud adalah ketika mereka balik nanti. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, i'tibar ma yakunu, yaitu menyebutkan yang terjadi dan yang dimaksud adalah sesuatu yang sebelumnya. Contohnya, wa dakhala ma'ahu sijna fatayani qala ahaduhuma inni arani a'siru khamran. Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras arak. Quran Surah Yusuf ayat 36. Yang dimaksud arak pada ayat di atas adalah anggur. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Majaz adalah kata yang digunakan bukan pada makna aslinya karena adanya hubungan atau alaqoh dan alasan yang menghalangi untuk difahami dengan makna aslinya atau makna kamus. Dalam ilmu bayan, majaz dibagi menjadi dua, yaitu majaz akli dan majaz lughawi. Majaz akli adalah menyandarkan perbuatan kepada suatu atau benda yang bukan aslinya karena adanya alaqoh ghair al-musyabbahah dan qarinah atau susunan kalimat yang mencegah terjadinya penyandaran makna ke lafaz tersebut. Majaz lughawi adalah kata yang tidak difahami dengan makna aslinya karena ada alaqoh dan qarinah yang mencegah makna asli. Dalam majaz lughawi, suatu makna difahami dengan makna lain karena unsur kebahasaan. Majaz lughawi terbagi lagi menjadi isti'arah dan majaz mursal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.